Duduk melingkar aja ya. Pakai kursi nggak apa-apa. Melingkar. Biar nggak berdiri. Lebih mendekat nggak apa-apa kan? Yang kursi kosong disingkirin aja. Ini singkiran aja, singkiran. Mendekat lagi. Sebelahku. Tangan kanan. Disingkirin aja kursinya. Kursinya disingkirin. Kursi yang kosong dimundurin aja nih. Tolong. Sini, kursinya tolong di ini. Biar lebih merapat aja kita. Agak geser. Maju. Yobil maju juga. Yobil sama Sam. Frankie masuk juga. Adi masuk. Nah, di dalam. Nah. Gue kira ada cover itunya gue. Poster. Enggak deh. Ya udah nggak usah. Kemarin poster gue tentang apa sih? Oh, oke. Kalau sesuai poster kan, gue hari ini mau cerita. Gue lebih nyaman cerita ya, karena kalau ngomong Alkitab, menurut gue itu sesuatu yang personal dan rasanya teman-teman akan lebih memorable saat kita bahas cerita. Karena ayat tuh kan kita sampaikan bisa lupa. Mungkin ibadah minggu lalu atau 2 minggu lalu pun mungkin udah ada yang lupa ayatnya. Tapi kalau cerita tentang pengalaman hidup yang pembawa firman atau pembicaranya mungkin lebih ingat. Nah, tentang menentukan arah kita ya. Sebenarnya ini semua bermula gini. Waktu itu aku sama Deka kan sempat ngobrol. Jadi enggak, ini minggu lalu waktu nginep bareng juga. Pernah nggak sih kita mikir anak-anak yang kan di setiap gereja ada pemudanya ya, tapi nggak semua anak di pemuda itu ikut ibadah pemudanya. Nah, pernah nggak kita mikir anak-anak yang nggak ikut ibadah pemuda kok di luar karirnya lebih berhasil atau mungkin lebih produktif? Kita yang memilih waktu, meluangkan waktu untuk ibadah pemuda, kok rasanya stagnan. Nah, itu jadi sebuah pembahasan waktu itu. Kembali lagi sih sebenarnya, kan kita kan diajarin bahwasannya Tuhan punya rencana di setiap hidup kita ya. Kita yang mencoba mengamini itu, kita memilih terlibat dalam Tuhan dan pelayanannya dan pekerjaannya. Mungkin buat yang lain memilih yang lain, mungkin. Tapi sejatinya pernah nggak kita mencoba jujur ke diri sendiri dengan mengenal rencana Tuhan itu sejauh apa sih? Kan kita sudah hidup di usia yang katakanlah 20 tahun ke atas. Kita bisa mulai ya seenggaknya ngebayangin beberapa tahun ke depan kita akan jadi di posisi apa atau seperti apa. Maksudnya ya nggak harus posisi tertentu ya, tapi mungkin bisa aja ada yang ngalamin kok kayaknya bakal gini-gini aja atau beberapa tahun ke depan. Kan kebayang ya. Padahal kalau kita ngomong rencana Tuhan dalam hidup kita, masa sih sesuatu yang sesuai bayangan kita itu? Kan harusnya enggak. Nah, sejatinya semua orang sendiri juga kalau ditanya mengenal rencana Tuhan, bingung sih menjabarkannya. Mungkin beberapa orang ada yang ngomong
oke lah, carilah visi misi. Tapi ya mungkin nggak semua kita menemukan visi misi itu. Atau mungkin kita pernah mencoba menjalani visi misi itu, menjadi ketua remaja, menjadi ketua pemuda, sangat aktif di pelayanan. Tapi seiring berjalannya waktu, hidup nggak cuma pelayanan, hidup butuh ya pasangan, butuh berkeluarga dan lain dan permasalahan lainnya. Jadi membuat orang itu akhirnya memang harus memilih memenuhi kebutuhan keluarganya. Mungkin yang dulunya ketua pemuda jadi ya bukan menghilang ya, tapi maksudnya izin pamit karena ada kesibukan yang harus dilakukan. Nah, kembali lagi, rencana Tuhan dalam hidup seperti apa sih? Mas Asil cuma 5 tahun atau mungkin sekian tahun di dalam gereja, pernah punya pengalaman jadi ketua pemuda atau mungkin gembala sidang atau aktivis pengurus, apakah cuma hanya itu, berhenti sampai di situ? Nah, dalam perenungan itu ternyata ini refleksi pribadi, mungkin bisa berbeda dari yang lain. Hidup itu ternyata seperti permainan catur ya. Maksudnya hidup itu selalu langkah maju, nggak ada langkah mundur, dan ada milestone. Kalau mungkin dulu SMP atau SMA kita belajar lebih keras, mungkin dulu kita tahu dulu harus kuliah di mana, bisa masuk ke kuliah apa, mungkin kita akan pilih kuliah itu. Di kuliah itu kalau kita bisa tahu pilih siapa teman kita yang harus jadikan teman atau enggak, kita bisa tahu harusnya aku berteman dengan siapa. Apakah aku harus ikut organisasi atau enggak, aku bisa tahu aku harusnya ikut mengisi hari-hari luangku dengan apa. Termasuk memilih pekerjaan juga sama. Tapi kembali lagi ya, hidup itu kan seperti permainan catur. Kadang kita enggak, memang lagi batuk, nggak bisa kebanyakan ngomong, makanya nanti dibantu Deka. Oh iya. Makasih. Ada skripnya tinggal dibaca. Jadi hidup itu permainan catur. Mungkin buat beberapa teman yang pernah main catur, ada pernah salah langkah sampai akhirnya kehilangan ster, kehilangan benteng, kehilangan ratu. Tapi apakah dengan kehilangan ster, benteng, dan ratu permainan langsung kalah? Belum tentu. Selalu ada kemungkinan untuk bisa membalikan keadaan. Sama, dalam hidup juga sama. Di usia kita yang sekarang, kalau ngomong sesuatu yang sudah lewat di masa lalu, ya biarlah lewat, karena masa lalu ya masa lalu. Dan hidup itu kan memang nggak adil ya. Tapi kalau semua orang ngerasa hidup nggak adil, itu sendiri adil kan, karena semua orang ngerasa hidup itu nggak adil. Jadi memang sekarang di milestone kita, di usia kita yang berbeda-beda, kita perlu tahu apa yang bisa kita kerjain sekarang. Seenggaknya walaupun kita sudah kehilangan ster, kehilangan benteng, kehilangan ratu, gimana kita bisa menyelesaikan permainan dengan baik. Mungkin kalau buat kita yang udah di usia sekarang ya rata-rata pergumulannya selain karena kerja, karena pasangan hidup. Ya minimal pasangan hidup kita bukan hanya tahu kriteria ya, karena kadang kalau ngomong tahu kriteria itu masih terlalu jauh, tapi kita juga tahu kita tuh butuhnya orang seperti apa. Karena nggak selalu kita tahu kriteria, ternyata waktu dikasih yang cocok, dikasih yang sesuai kriteria kita cocok. Belum tentu. Misal kita berharap ada orang yang dia bisa mengelola keuangannya dengan baik, tapi ternyata dengan mengelola keuangan dengan baik, dia cukup pelit atau cukup perhitungan, dan kadang kita butuh yang detail lebih royal. Karena selalu akan ada dua sisi ya. Jadi memang kita juga nggak hanya berbicara tentang kriteria, kita harus tahu kebutuhannya kita seperti apa. Nah, dalam perjalanan untuk apa yang bisa kita lakukan sekarang, kalau dari apa yang aku refleksikan dalam hidup, ada beberapa poin. Pertama, mengenal diri. Ini nanti juga kita bagi kelompok supaya setiap orang bisa cerita. Mengenal diri, kalau aku pribadi lebih hal yang mungkin baru 1 bulan ini aku sadari itu tentang kota. Aku kalau sama Ola suka mendefinisikan tentang diri dalam sebuah kota ya. Ibarat kota Pandora,
sesuatu yang kalau itu dibuka mendatangkan bencana. Jadi hal-hal trauma ataupun pengalaman pahit yang pernah aku lewatin dan nggak mau aku kulik lagi. Nah, ternyata salah satu kotak yang waktu itu sempat ditemukan, aku temuin kotak yang tertutup rapat dan aku juga nggak tahu posisinya di mana. Itu bahwa aku selama sejarah aku hidup, rasanya aku nggak ahli dalam memaintain sebuah relasi. Bukan hanya pasangan ya, maksudnya relasi dalam bentuk teman dan sahabat. Jadi kalau ditanya teman dekat SD, SMP, SMA, kuliah, ya waktu dulu hidup di masanya ya ada teman mainnya. Tapi sekarang enggak. Kan padahal ada ya yang sama teman SD, SMP sampai sekarang masih kumpul. Nah, aku menyadari bahwa aku entah mau pakai diksi lemah atau mau pakai diksi aku jelek dalam maintain relasi, nggak tahu. Dan itu sesuatu yang perlu aku kenali. Maksudnya gini, kan aku sama Ola udah relationship, kita udah status pacaran, memang arahnya kan menikah. Ternyata hidup nggak berhenti sampai di aku bisa jadian sama Ola, tapi bagaimana menjalani proses setelahnya. Nah itu sama, maksudnya temenan bukan karena waktu kuliah kita temenan, aku bantuin mereka ngerjain tugas, bisa nggak hanya di situ, tapi setelah itu gimana. Nah aku nggak pandai dan mungkin nggak pernah ada yang ngajarin, jadi nggak terlatih. Jadi dalam prosesku menjalani hubungan dengan Allah juga banyak hal-hal baru yang kita saling diskusikan, discover. Dan aku sih menikmati perjalanan itu ya. Dan aku rasa setiap kita pasti punya kotaknya kita masing-masing yang mungkin kita juga nggak tahu kotaknya itu apa, karena kita nggak mau recall memorinya atau apapun. Tapi aku percaya setiap kita pasti punya kotak sih. Itu salah satu tentang mengenal diri sendiri. Lalu yang kedua, merubah point of view ya. Nanti juga ada real Vicky nanti, itu juga bagi dalam kelompok. Kalau dalam aku pribadi, merubah POV ini salah satu yang aku pelajari dalam hidup ya. Semua orang tuh sebenarnya hakikatnya butuh ditolong, tapi ternyata nggak semua orang mau ditolong karena dia nggak tahu kalau dia perlu ditolong. Misal, aku pernah ngelewatin fase saat kecil SMP itu aku kecanduan game online. Aku nginep di warnet, aku nyuri uang papiku buat uang jajan tambahan buat tidur di warnet. Terus aku juga nggak keterima di SMA favorit. Jadi kalau dilihat pada saat itu, aku membayangkan ngelihat anak remaja yang mungkin mirroring sama aku ya. Aku nggak punya masa depan ya. Orang Cooper, cuma pinter pelajaran, nggak bersosialisasi, cuma taunya game online, miskin, ya maksudnya pernah kayak gitu, nggak keterima di SMA. Kalau dulu di Semarang kan SMA Loyola, mungkin kalau sini kayak SMA ya SMA 8 Jakarta atau SMA-nya Kak Pusat, SLB yang swasta yang bagus itu misalnya. Dulu aku masuknya SMA pinggiran yang terkenal dulu orang-orangnya tawuran. Jadi kalau dilihat secara capturean nggak ada arah. Dan aku melihat diriku yang dulu kan keras ya. Sebenarnya sampai sekarang juga masih keras. Perilaku yang nggak mudah. Mungkin udah pembawaan menghadapi kehidupan. Jadi udah dengan latar belakang seperti itu ditambah orang yang keras, nggak punya gambaran. Nah, tapi berjalannya waktu, kembali lagi ya, kalau kadang kita berharap hasil yang berbeda dengan cara yang sama kan nggak mungkin. Memang kita harus memaksakan diri merubah zona kita. Kalau aku waktu itu minder, aku memaksakan diri ikut, waktu itu ada istilah newsline. Jadi kayak gabung di sebuah ekskul, isinya bikin majalah. Nah, padahal aku ngomong sama orang aja grogi ya. Tapi waktu itu mencoba cari donatur, padahal itu kan bukan sesuatu yang aku banget. Memaksakan diri di situ, ya kalau malu, waktu ngomong keringat dingin ya keringat dingin, ditolak ya ditolak. Tapi hal seperti itu aku lakukan. Terus kalau ngelesin kan aku memang pinter di pelajaran, jadi ngelesin aku pede aja.
Tapi pernah juga aku ngambil job juga, kalau nikahan itu kan ada lighting ya. Nah di lighting itu kan ada yang biasanya bantuin ngatur kabel, cuma tugasnya ngatur kabel aja. Itu dibayarnya cuma 60.000 kalau nggak salah sehari. Tahun 2000 berapa ya? 2012 mungkin. Nah itu aku lakuin. Itu malu-malu lah kan, karena kalau Semarang kotanya kecil ya. Gulung kabel itu kan yang diundang bisa jadi ada yang kenal. Nah kebetulan waktu itu kenal guru SMA, guru Mandarin Cileunsonya. Kenal gitu. Terus selesai acara kan disuruh bagiin kartu nama. Di tempat aku kerja itu kan kartu nama gitu. Itu kan malu ya, tapi hal seperti itu harus sesuatu yang aku jalanin. Kalau aku mau memilih hidup di dunia aku sendiri, mungkin aku yang sekarang nggak ada. Jadi memang kita nggak bisa berharap situasi berubah dengan kita tetap berada di posisi kita sekarang. Dan percayalah, hidup itu memang akan sangat banyak hal yang kita nggak pernah sangka-sangka ya. Apa yang kita anggap benar, ternyata nggak sebenar itu. Apa yang selama ini kita yakini harusnya hidup seperti ini, ternyata nggak sebegitunya. Mungkin dulu kita merasa asal memiliki Tuhan segalanya. Kita menerjemahkan itu hanya dengan pelayanan all out 24 jam, 7 hari, 30 hari. Jadi benar-benar semua demi gereja. Tapi sering berjalan waktu, bertambah umur, hidup kan nggak berhenti sampai di situ. Ya kita butuh ada pasangan, nanti membangun keluarga, terutama buat yang cowok. Dan ya itu, waktu kita dihadapkan pada pilihan itu nggak semua bantuan tiba-tiba datang. Nah hal seperti itu kan sesuatu yang perlu kita sadarin, bahwasanya harusnya kita bisa saling membantu dan saling mengingatkan di situ, bukan membiarkan waktu saling lewat sampai akhirnya kita mundur sendiri. Nah, aku berharap sih sebuah komunitas harusnya saling membantu di situ ya, beban hatinya di situ. Mungkin habis ini aku kasih reels, ada 3 reels sih. Mungkin bisa dibantu si Yuril. Yang pertama dulu. Yang dua aku kirim kamu di IG barusan. Siapa nanya? Di IG. IG mu. Dikirim di WA aja sih. Oh kirim WA aja. Yang pertama dulu deh. Nah, yang ini coba disimak ya. Terakhir di pekerjaannya dia resign, ya karena nggak cocok aja, terus dia resign, terus dia ya menghabiskan, maksudnya ya hari-harinya dengan running lah sama temennya, ya kumpul temen-temen gitu. Itu sesuatu yang sangat common dan dijumpain banyak orang, banyak anak muda sekarang. Nah, kembali lagi, sekarang kita hidup, kalau kita nggak punya sesuatu rencana ke depan, bayangan kita di 5-10 tahun lagi, kita mungkin bisa ngebayangin kita ada di posisi apa. Karena kan ya kita tahu lah ya, maksudnya hidup itu kan bergerak maju, umur bertambah tua, nyari pasangan kan juga nggak mungkin umur 40 tahun, nyari pasangan umur 25 kan ya nggak mungkin. Jadi kalau sampai umur bertambah tua dan belum cari pasangan kan mungkin bisa menyadari kalau mungkin aku panggilannya nggak menikah dan lain sebagainya.
tapi untuk memenuhi panggilan mau menikah kan juga nggak bisa asal menikah. Maksudnya kita sebenarnya tuh punya bayangan kita sendiri di beberapa tahun ke depan akan seperti apa, dan itu sesuatu yang memang kenyataan hidup yang bakal kita lewatin ya, mau kita pikirin sekarang atau nggak pikirin sekarang itu bakal kita lewatin. Nah, coba reels yang kedua. Makanya aku berharap kita kenal diri sendiri dan merubah POV ya. Video yang kemarin itu. Nah, ini gimana ya? Sebagai kayak gitu. Kenapa? Wah. Oh, Adalah siapa juga Ekspor bahaya tuh. Nah, bentar Tik. Ini nanti ada 2 video yang diputar, nanti itu didiskusikan di kelompok ya. Coba diputar dari awal Dik. Oh itu senjina dari Kadang keluarga kita nggak selalu ideal. Coba kalau nanti mungkin waktu dibagi kelompok nggak bisa sharing tentang kotak diri sendiri, seenggaknya kita mungkin bahas sesuatu yang kita recall memori atau yang relate dengan video tadi. Bahwasannya ya tadi, selama ini mungkin kita nggak pernah diajari, oh ternyata kalau aku berbuat salah, berpikirnya apa yang bisa aku lakukan buat orang itu merasa lebih baik. Kita cukup berpikirnya, oh yaudah minta maaf. Kadang minta maaf nilainya jadi murah karena yaudah yang penting udah minta maaf. Padahal enggak gitu. Kita baru tahu mungkin. Nah kayak gitu, dengan mengenal diri sendiri itu akan memudahkan kita waktu kita berrelasi dengan pasangan. Karena pasangan itu kan makhluk hidup ya, dia punya perasaan, dia punya pikiran, dan nggak bisa menikah itu hanya sekedar kenal kulitnya lalu nikah. Ya dalam sih, banyak yang perlu dibahas. Ya malah jadi kesana. Oke, yang kedua deh. Cabut dulu. Siapa masing-masing point of view apa yang berperan merubah kalian bisa berada di posisi yang sekarang atau titik balik. Mungkin kalau aku tadi salah satunya yang perkara semua orang butuh bantuan tapi nggak semua orang bisa dibantu. Terus hidup itu nggak melulu bicara tentang hitam dan putih. Hidup itu abu-abu. Kita nggak bisa menilai sebuah hidup, kita nggak bisa menilai hanya dari foto, tapi dari video, karena hidup itu bukan sebuah titik, tapi garis lurus. Jadi kita akan selalu salah menilai hanya dari foto, karena persepsinya, point of view-nya nggak lengkap. Terus tidak ada obat untuk semua jenis penyakit, dan banyak hal lainnya ya. Point of view yang membuat kalian jadi, oh hidup itu seperti ini, ya mungkin itu bisa didiskusikan di kelompok kecil. Kenapa dibagi kelompok kecil? Ya karena semua orang biar bisa ngomong, dan karena aku juga lagi suaranya nggak enak, jadi aku nggak bisa banyak ngomong. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin dibaginya 1, 2 kelompok cukup nggak? Atau mau lebih kecil kelompoknya? Kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi